yang akan disampaikan oleh Bapak Kakanwil. Yang pertama mungkin persiapan untuk menyambut cuti Idul Adha dan juga terkait rencana adanya PDTT di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. Dan untuk itu waktu dan tepat kami persilakan kepada Bapak Kakanwil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Kadipmin dan teman-teman dari kantor wilayah serta teman-teman KUPT yang hadir secara daring. Alhamdulillah kita bersyukur dipertemukan sehat pagi ini dan terima kasih yang sudah hadir lewat acara ini. Coba lihat lapas Sungai Liat ini kok kesambung nggak ya? Dengar nggak suara kita? Lapas Sungai Liat, apakah mendengar suara saya? Lapas Sungai Liat, apakah mendengar? Apa bisa kita mulai ini? Mohon petunjuk Lapas Sungai Liat ini. Salam, itu kedengaran nggak Pak? Dipanggil Pak Kanwil itu? Kedengaran nggak panggilan? Nggak bisa dengar? Kedengar nggak panggilan tadi? Lapas Sungai Liat, apakah bisa mendengar suara saya? Nggak kedengaran? Tidak? Ya. Dibenerin Pak, ini ya. Suaranya. Ya. Jadi nggak dicek. Nggak terdengar suaranya. Untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada semuanya. Kita sengaja tadi nunggu LP Sungai Liat ini. Saya minta Pak Kalapas supaya dievaluasi itu. Jangan sampai kami menunggu Kalapas ini. Ini secara etika tidak benar ini. Ya, gara-gara Zoom seperti ini kan ini hal biasa ini. Jangan sampai ini semua orang satu bubble, satu KUPT nunggu Lapas Sungai Liat. Gara-gara yang hal-hal teknis begini. Kan sudah kita beritahu sebelumnya. Jadi yang pertama teman-teman dari kantor wilayah ingin menyampaikan hal-hal terkait dengan cuti bersama Idul Adha 1444 Hijriah. Yang pertama topiknya adalah survei penilaian integritas SPI oleh KPK yang samplingnya adalah sebagai berikut. Ini diperkirakan Juli sampai Oktober. Ini satkernya kantor wilayah, kantor imigrasi Pangkal Pinang, Lapas Sungai Liat, Lapas Pangkal Pinang, Rutan Mentok, dan Rubasan Pangkal Pinang. Kemarin Pak Kadimin sudah menyampaikan kisi-kisinya, dan itu dilaksanakan. Kan sudah diupload semua, nama rekanan, segala macam itu. Untuk lapas ini yang saya minta perhatian terkait dengan penyediaan makanan Bama Napi. Jadi pastikan betul, karena survei ini, itu yang selama ini banyak jadi atensi dan banyak perhatian. Jadi kemarin sudah diberikan penguatan oleh Pak Kadipas. Jadi untuk lapas dan rutan Sungai Liat dan Mentok. Tapi yang lain juga bisa tidak menutup kemungkinan. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, jadi memberikan jawaban kepada kawan-kawan kita, disosialisasikan dulu ini. Jangan sampai gara-gara salah mengisi survei, justru tidak serius mengisi survei, justru kontribusinya negatif. Jadi IPK kita turun. Nah, sekarang ini kan kita bertarget lebih dari 78,5.
salah satu tunjangan kinerja untuk naik adalah dari IPK ini. Jadi kepada teman-teman yang sampling, saya minta perhatian betul, jangan survei kita justru kontribusinya tidak produktif atau negatif. Jadi kemarin sudah diberikan penguatan, bagaimana caranya silakan diikuti itu. Sekali lagi untuk Bama ini perhatikan baik-baik selama survei ini berlangsung. Jangan sampai justru kontribusinya tidak baik. Kemudian teman-teman, informasi dari Biro Keuangan tahun ini, ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu dari BPK, kita sebagai salah satu sampling. Nah, kami sudah lewat ke Subag Keuangan, memang surat resmi belum ada, tapi sudah diminta kisi-kisinya, apa dokumen yang perlu dipersiapkan. Ya, persiapan dokumen administrasi dan data dukung untuk pemeriksaan itu. Lengkapi laporan terkait penggunaan anggaran. Yang pertama dilihat memang absen. Absen itu dilihat, terus perjalanan dinas dan pengadaan. Kalau di lapas, kalau di imigrasi itu mungkin perjalanan dinas dan pengadaan belanja barang, belanja modal. Di lapas itu sudah pasti Bama. Jadi pastikan betul belanja yang paling besar Bama itu jangan sampai berita acara serah terimanya tidak ada, laporan harian penggunanya tidak ada. Terus kalau bisa napi dikasih makan, suruh tekan itu tamping kamarnya itu untuk akuntabilitas itu. Kemudian menyangkut cuti bersama, tanggal 28 sampai tanggal 2, kalau Satker Pemasyarakatan, saya minta ke Lapas Karutan harus ada di tempat, karena nggak boleh meninggal ke tempat pada saat seperti ini. Ke Lapas Karutan, pastikan persiapkan masalah Idul Adha dan kurban. Nah, secara umum, yang perlu diperhatikan dalam cuti bersama ada satu, selesaikan tugas-tugas limitasi waktunya yang harus selesai pada bulan 6 ini. Laporan keuangan dan pelaporan yang lain, serta target kinerja B06. Jadi panggil itu pegawai rapat 2 hari ini, jangan sampai karena hari libur, laporan-laporan kita terlambat. Kemudian optimalkan penyerapan anggaran, kita masih peringkat 15, kami akan rencana roba itu RPD, rencana penarikan dananya nanti setelah B06 lewat ini, dengan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Dijen Pembendaraan di kantor wilayah dan kantor KPPN. Untuk operator, agar bawa laptopnya ke rumah selama cuti bersama, sehingga gampang kalau dihubungi. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman, ini penyerapan anggaran kita, kepada yang masih merah tolong segerakan. Ya, yang masih merah itu segerakan, pulang dari meeting ini, Zoom ini, kita tidak lanjuti. Kalau tidak ada gunanya saya pagi-pagi ngumpulkan bapak-bapak buang waktu, kalau yang kita sampaikan ini nggak ada tidak lanjutnya. Jadi sekali lagi, panggil itu pulang dari ruangan ini, kita tutup Zoom ini, tidak lanjuti yang kami sampaikan ini. Kemudian teman-teman untuk lapas rutan dan semuanya, yang pertama untuk lapas rutan ini, dan semuanya, pastikan bahwa lingkungan kita kerja aman, ya. Buatkan daftar piket, cek lagi, digeladi lagi, dan laporkan ke Get Control itu dalam Google Drive yang kita serahkan itu, yang seperti biasa itu. Jadi pastikan kepala kantor imigrasi, kepala rubasan, kepala bapas yang cuti bersama, pastikan kantornya aman, ya. Kemudian untuk kalapasan Karutan, jangan sampai ada yang napi lari. Ini titik rawan ini. Ya, jangan ada yang lari, jangan ada yang gunakan narkoba, mengedarkan narkoba baik pegawai maupun narapidana dan tahanan. Jangan ada yang meninggal tidak wajar. Kemarin saya sudah share salah satu lapas di Kalimantan Timur Utara itu, di Kanwil sana, diduga meninggal karena dianiaya, walaupun itu dibantah sama kalapasnya. Nah, tapi juga ada yang napi menipu travel umroh itu, yang di satu lapas di di Banten. Dan jangan sampai ada berita yang negatif, viral, dari UPT kita. Pastikan ini, teman-teman harus tiap hari patroli cyber itu. Harus dilihat itu, di medsos kita. Jangan sampai Jakarta sudah baca, laporan dari sini belum ada. Jadi hal-hal strategis, laporkan dulu ke kita, baru dirilis. Nah ini kemarin kan malam-malam saya, teman-teman harus lihat Pak KUPT, satu hari itu paling tidak buka itu Bangka Pos, harus dibuka itu bubble pos dan harus dibuka antara.
dan harus dibuka Detik News. Jadi satu hari para teman-teman KUPT dan humasnya harus ini lihat per 2 jam ini dilihat ini. Coba tali napi yang di mana Pangkal Pinang itu. Nah, ini kan kejadian tahun 2018. Tapi karena orang ini ngadep gubernur, coba sebentar, enggak, judulnya saja. Enggak kelihatan judulnya. Enggak, yang itu Ki. Yang tadi itu. Renhat ketemu gubernur itu. Seminggu terakhir cari itu di. Kenapa nggak ngerespon? Cari di linknya saja itu. Jadi seperti kemarin itu ada napi Renhat itu kan sudah PB dari lapas Tua Tunu. Tapi karena ibunya mengadu ke gubernur, bukan apa ya, sowan ke gubernur, saya bilang untuk diobati matanya. Sehingga yang jadi berita adalah napi Tua Tunu buta dianiaya petugas lapas. Tragis apa itu judulnya. Kan itu memberikan citra buruk itu. Nah padahal kejadiannya sudah tahun 2018. Pegawai yang diduga menganiaya sudah diberhentikan, sudah dipidana. Nah, tapi inilah sensitivitas itu, makanya kami sudah saya laporkan dan ternyata Jakarta tidak memberikan komentar lebih lanjut. Tapi ini kalau saya nggak baca di Tribun itu, nggak tahu. Jangan sampai kita belum melapor, beritanya sudah kadung viral. Nah, itu 1 jam setelah berita itu terbit, saya langsung bikin lapor atensi malam itu juga. Dan alhamdulillah sampai hari ini nggak ada tindak lanjut pertanyaan lagi, karena kita jawab bahwa ini data dukungnya dikirim sama Pak siapa? Saya tanya itu ke lapas Pausul waktu itu. Nah ini, judulnya nggak ada. Jadi, warga binaan lapas Sungai Liat dianiaya sipir hingga buta. Ibu korban minta keadilan. Nah, kan ini tanggal berapa? 20 Juni kan? Ini kejadian 2018. Saya jawab dalam surat ke Sekjen itu. Bahwa ini kejadian 2018. Dia sudah diobati ke rumah sakit Aini di Jakarta 4 kali pertemuan. Nah, ini teman-teman, saya minta setiap hari dibuka itu Tribun Bangka Pos, Bubble Pos, dan antara apa Bangka, antara Bubble, ini kan antara Bubble ini. Jadi harus dilihat, jangan sampai kakak dia tahu duluan, kalian nggak tahu. Nah itu apalagi tim humasnya coba patroli cyber itu. Satu hari harus 3 kali, paling nggak tiap 2 jam dibuka itu. Ya saya tahu ini dari saya karena buka itu berita itu. Jadi ini sudah lama sebenarnya, tapi kan tetap aja kita kalau nggak dilapor ke Jakarta, ya nggak kita tidur di sini. Jadi itu teman-teman, berikutnya, Ricky. Jadi jangan sampai ada mana Pelabuhan Mentok dan di bandara, itu melibatkan napi. Yang di Mentok itu ada hubungan diduga dengan napi di Palembang, yang di bandara itu ada hubungan dengan napi di Batam. Saya sudah WA 2 kalapasnya itu, kebetulan saya kenal. Mudah-mudahan ini nggak ada hubungan dengan napi kita yang ada di Bubble itu. Jangan juga ada meninggal tidak wajar, ya. Jangan hindari kekerasan, hindari hal-hal yang tidak sopan kepada pelanggan kita, kepada narapidana kita, kepada warga binaan, kepada klien-klien kita yang di kantor-kantor imigrasi itu. Isu terkait imigrasi adalah tindak pidana perdagangan orang. Jadi kemarin yang viral itu jadi operator seluler, operator judi online dan operator nagih hutang itu. Jadi kemudian yang berikutnya, koordinasi dengan TNI Polri dan pemadam kebakaran serta PLN setempat. Jangan sampai selama cuti ini ada yang kebakaran. Untuk itu cek kondisi kelistrikannya.
nomor-nomor penting itu harus pastikan ada di data piket kita. Nah ini para KPT, KUPT, segera lakukan hal-hal ini, coba cek ulang, genset apa dan seterusnya itu. Kemudian terkait dengan laporan kurban, kalau bisa hari ini sudah ada laporannya, kira-kira saja ditulis kantor imigrasi berapa, kanwil berapa. Pak Akbar kemana ya? Cuti ya. Nanti laporannya tolong Pak Kadin ya. Laporan kurban harus segera kita kirim dulu yang ada dulu aja. Jadi pastikan, saya minta supaya siang ini sudah ada laporannya. Perkiraan saja siapa yang membantu ininya. Dan teman-teman yang melaksanakan kurban di lapas rutan, yang motong kurbannya di lapas rutan, hati-hati menggunakan pisau. Ya, saya punya pengalaman dulu di salah satu UPT, pisau yang kita pinjam dari luar tajam sekali, pinjam dari pisau yang suka ini. Ternyata itu hilang, dicuri dalam pidana. Saya 3 jam begitu ngapel baru ketemu itu. Jadi hati-hati pisau dihitung. Berapa pisau masuk, berapa pisau keluar selama potong kurban itu. Nah, jadi laporan keuangan nanti ada tim dari keuangan yang akan, silakan konsultasi dengan teman-teman saya yang untuk laporan keuangan data dukung terkait survei dan terkait dengan rencana audit itu. Ini ada teman-teman dari Kanwil, coba tunjukkan itu zoomnya. Kawan-kawan dari Kanwil yang ikut ini bisa, jadi teleponnya 4 mata saja. Jadi telepon ini gimana data dukung ini. Nanti Mas Edi sudah nyiapkan itunya ya, Google Drive-nya itu ininya. Segera dipenuhi teman-teman. Kita kalau ada persiapan begini, mudah-mudahan kalau ada audit pun hasilnya baik. Ini teman-teman saya dari Kanwil yang pengelola barang dan jasa, pengelola BMN, pengelola keuangan yang siap membantu teman-teman UPT. Nah, ini kenapa saya kumpulkan pagi ini? Ini karena kerjaan serius ya. Kita terbiasa yang mana serius itu kita prioritaskan. Ya. Laporan keuangan WTP, indeks reformasi hukum, indeks reformasi survei kita itu, nilai reformasi birokrasi kita itu kemarin itu sudah naik tunjangan kinerjanya BPKP dan Kementerian Pan-RB, Bappenas 3. Nah, kita belum bisa naik informasi dari Jakarta karena nilai RB kita turun. Salah satu yang bikin nilai RB turun adalah survei kita dari eksternal itu. Nah, tolong diperjuangkan sama-sama. Kita berharap kontribusi dari Bubble ini memberikan kontribusi baik untuk Kemenkumham. Kemudian teman-teman, saya minta kepada Pak UPT dan para pejabat untuk selalu jadi contoh yang baik bagi jajarannya dalam rangka peningkatan kinerja itu. Ya, bangun komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran untuk meningkatkan kinerja kita, juga dengan stakeholder terkait, ya, dengan aparat penegak hukum dan mitra kerja kita. Yang berikutnya, terus tingkatkan glorifikasi publikasi lewat medsos saya, kalau misalnya itu. Saya terima kasih kepada kawan-kawan sudah mulai baik dengan media di Lapas Pangkal Pinang terutama ini. Dan ini hebat Rutan Mentok masuk nasional. Apa berita yang dia masuk di influencernya Twitter kita ini? Terima kasih kepada seluruhnya. Dan ini jangan gampang. Ini kan tiap 3 hari di FP View. Kami di tim kami juga sudah mulai melek sekarang ini. Terus terang ini memang yang dominan di lapas ini. Jadi tolong para kasatker yang ada di depan saya ini lewat Zoom ini review lagi itu kawan-kawan yang operator di humas harus disupport itu. Memang rata-rata 3 jam ini begadang di depan laptop untuk memposting ini. Kemudian terakhir, selamat Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga keikhlasan dan kebahagiaan menyertai kita dalam setiap semangat berkorban ini. Dan jangan lupa laporannya. Dan besok kita kumpulkan KUPT itu ada dengan manajemen risiko dari Inspektorat Jenderal. Apel bersama terkait Idul Adha ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Teman-teman, kita banyak tamu ini dalam minggu ini. Rencanakan di Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan akan hadir ke sini sebagai narasumber. Ada kegiatan nasional yang melibatkan 2.000 orang yang datang ke sini dari Kemendagri. Nah, narasumbernya Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Kemudian juga ada tanggal 5 itu bersamaan waktunya diagendakan juga dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
datang dalam mobile IP clinic namanya. Intellectual Property Clinic secara tiap provinsi itu kita menggunakan layanan KI secara mobile bergerak itu ada di Mall Transmart itu sama di hotel Bangka City, dan minta dukungan kepada semua terutama yang satker di Pangkal Pinang nanti kalau ada tamu kita dari Eselon 1 di Jakarta. Terima kasih kepada semuanya. Keberhasilan tugas itu adalah tidak ada kejadian yang viral, yang publikasinya justru memberikan kontribusi yang negatif. Jadi sekali lagi saya minta kepada teman-teman KUPT lakukan penggalangan kepada jajarannya, jangan ada publikasi yang negatif, dan kalau ada segera lakukan counter secara berimbang, secara profesional, secara proporsional, tapi mencegah lebih baik daripada menangani setelah kejadian itu. Itulah yang ingin kami sampaikan. Terima